Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana biasa, sebelum acara sholat Jumat kita mulai, terlebih dahulu izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Yang bertindak selaku khotib pada hari ini adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Kombes Pol Purnawirawan Dr. Haji Muhammad Yahya Agil MM dengan judul khutbah berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 kejahatan. Bertindak selaku imam sholat Jumat pada hari ini Al-Ustadz Agustiar SQ SSJ, Muadzin Al-Ustadz Hasan Sairoji SQ SPD. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 7 Oktober 2022 yang bertindak selaku khotib insyaallah adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Syekh Muhammad Hussein Qaddafi dengan judul khutbah Uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat plural. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Jumat dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس أوصيكم بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali khutbah hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sekecil apapun nikmat itu syukurilah. Karena Allah mengingatkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur aku tambah nikmat itu, tapi apabila tidak balasanku amat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah abdan syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Dan kita berharap mudah-mudahan nanti pada yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat atau pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selaku khatib hari ini saya mengajak, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, meyakini bahwa kita dari Allah dan satu saat akan kembali kepada Allah, dan takwa adalah perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Sering saya gambarkan, tidak usah jauh-jauhlah dengan perintah dan larangan Allah, aturan yang ada di institusi di mana kita bertugas. Apabila kita patuhi dengan baik, ada rewardlah yang diberikan, ada penghargaan yang diberikan. Tapi sebaliknya, kalau aturan yang ada kita langgar, pasti ada punishment juga atau ada sanksi. Jamaah sekalian, tadi disampaikan bahwa judul atau tema khutbah kita hari ini adalah berlindung diri kepada Allah dari 4 kejahatan. Rujukannya adalah surat yang ada di belakang saya di depan jamaah sekalian, yaitu surat 113, surat Al-Falaq.
Bahkan surat Al-Falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas sering disebut sebagai Al-Mu'awwidzatain, yaitu dua surat untuk selalu berlindung kepada Allah. Surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan kul. Kul, katakanlah atau ucapkan kembali. Memerintah mengucapkan kembali itu adalah untuk menimbulkan rasa tenang, rasa tentram, bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa diterima dengan baik. Ibarat seorang ibu yang menyuruh anaknya untuk berbelanja ke warung atau ke pasar. Setelah si ibu mengucapkan apa yang hendak dibeli, maka diminta kepada si anak untuk mengulangi apa yang dipesan oleh ibunya. Ini dimaksudkan agar si anak tidak keliru membeli apa yang telah dipesankan oleh ibunya. Karena itulah dalam surat ini Allah mengingatkan kita untuk selalu mengucapkan a'udzu. A'udzu adalah aku berlindung. Semua kita butuh perlindungan. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang lemah. Semua butuh pertolongan, semua butuh perlindungan. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua butuh perlindungan dan pertolongan. Lindung melindungi sesama manusia adalah hal yang wajar dan biasa. Tapi kepada siapa kita berlindung secara mutlak? Yang mutlak dalam surat ini harus kepada Rabbil Falaq, kepada Allah yang menguasai subuh. Karena ada yang mengartikan falak di sini ada waktu subuh, tapi ada juga yang mengartikan Rabbil Falaq, kepada Allah yang menguasai alam semesta ini. Kenapa? Kita butuh Allah. Kita membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Karena itulah dalam surat ini kita berlindung diri kepada Allah dari 4 kejahatan. Kejahatan yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Ya, makhluk Allah kan memang ada jin, ada setan dan seterusnya. Tapi yang kita gambarkan adalah manusia. Manusia ini kan tidak ada yang sempurna, punya unsur kelemahan. Al-insan mahallul khata'i wan nisyan, pesan Rasulullah. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Bahkan dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa, diciptakan manusia itu lemah dan lemah. Karena dia punya unsur kelemahan. Almarhum Izzat Muttaqin pernah menggambarkan bahwa percaya kepada manusia itu tidak boleh lebih dari 99,9%. Sebab lebih dari itu pasti akan disalahgunakan, akan diselewengkan. Bahkan almarhum Izzat Muttaqin menggambarkan juga bahwa ilmu administrasi yang ada sekarang ini beliau gambarkan bersumber dari kalimat min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Dia memberi contoh ketika kita mengambil uang di bank atau menyetor uang di bank, itu selalu ada bukti pengambilan, ada bukti penyetoran. Masalahnya bukan tidak ada saling tidak percaya antara kita dengan bank, akan tetapi sadar dari kalimat min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya yang mungkin lupa dan sebagainya, maka semua bukti pengambilan dan penyetoran itu harus disertai dengan kwitansi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka yang kedua, kita berlindung diri kepada Allah min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam adalah baik untuk kita istirahat, tapi ternyata malam juga mengandung bahaya. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan kita
daripada kamu melamun di malam hari. Usahakanlah dekatkan dirimu kepada Allah. Lakukanlah salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bangunlah melakukan salat tahajud sebagai ibadah tambahan. Semoga Allah memberikan kepadamu kedudukan yang mulia atau tempat yang terpuji. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat disebutkan, ketika beliau akan melakukan salat, ditanya oleh istri tercinta, "Ya Rasul, bukankah doamu telah dikabulkan oleh Allah? Bukankah dosamu telah diampuni oleh Allah? Tapi kenapa ibadahmu begitu tekun?" Beliau menjawab, "Apala uhibbu an akuna abdan syakura?" Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salah satu syukurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu membangun komunikasi dengan Allah lewat salat tahajud, dan itu pula lah yang selalu diingatkan kepada kita untuk melakukannya sebagai bagian dari komunikasi dengan Allah. Hablum minallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam satu tempat itu tiba-tiba tidak ada alat penerangan, lampu mati katakanlah seperti itu, maka kita bisa menggantinya dengan lilin atau alat penerangan yang lain. Tapi kalau hati orang sudah gelap, hati orang sudah mulai gelisah, apalagi tidak ada tempat untuk segera berpijak, berpegangan, maka dia kadang-kadang sering salah arah. Ada kasus yang terjadi di salah satu tempat. Seorang ibu yang ditemukan bunuh diri setelah atau mungkin sebelumnya dia membunuh 2 anaknya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan banyak lagi kasus-kasus di luar sana yang membuat kita prihatin. Begitu gampangnya orang untuk menempuh cara-cara yang pintas untuk mengakhiri hidupnya, padahal masih banyak peluang yang diberikan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan salat tahajud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika hati orang sudah mulai gelisah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ada doa. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, sinari hatiku dengan petunjukmu, dengan hidayahmu, sebagaimana engkau sinari matahari, sebagaimana engkau sinari bumi ini dengan matahari selama-lamanya. Artinya orang yang terbiasa membaca doa ini, maka hatinya akan selalu terbuka untuk menerima dari manapun datangnya nasihat itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Karena itu marilah kita membiasakan diri untuk banyak membaca doa ini. Barangkali tidak dengan bahasa Arab, mungkin kita bisa dengan artinya. Ya Allah, sinari hatiku dengan hidayahmu, dengan nurmu, sebagaimana bumi ini engkau sinari dengan matahari selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang ketiga, min syarrin naffasati fil 'uqad. Kejahatan yang ketiga adalah kejahatan wanita tukang sihir yang selalu menghembus pada buhul-buhul. Apakah tidak ada laki-laki? Ada juga. Maka dalam ayat ini juga dari kejahatan laki-laki, tapi biasanya di dalam gambaran ini adalah wanita yang menghembus pada buhul-buhul. Di zaman intelektual manusia masih rendah, nafasat diartikan adalah wanita yang pekerjaannya berusaha untuk suami istri atau pasangan yang tadinya rukun itu bisa pisah, bisa berantakan karena dengan meniupkan bacaan-bacaan atau di buhul-buhul tadi yang disebutkan. Oleh karena itu, tapi di zaman intelektual manusia sudah semakin tinggi, nafasat tidak lagi diartikan sebagai wanita yang biasa menghembus pada buhul-buhul, tapi provokator. Adalah orang yang menyampaikan isu, yang isu itu
adalah disampaikan, dan kemudian orang yang tadinya rukun, yang tadinya akrab, bisa berantakan oleh karena informasi, apalagi informasi tadi hoax atau tidak benar sama sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat kita bangsa ini, misalnya khususnya umat Islam, di bulan Rabiul Awal memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diingatkan untuk selalu mencontoh, menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan kemudian kita menjaga lisan kita dan tangan kita, karena Rasulullah pernah bersabda, salamatul insan bi hifdzil lisan. Jadi selamatnya manusia karena ia mampu menjaga lisannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Selamatnya orang Islam itu adalah yang mampu memberikan kenyamanan bagi saudaranya lewat tangannya dan juga lewat lisannya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang keempat, kejahatan yang keempat adalah min syarri hasidin iza hasad, dari kejahatan orang yang dengki apabila ia sudah mulai dengki. Pekerjaan tukang iri hati, tukang dengki adalah pekerjaan yang tidak benar, yang tidak disenangi oleh Allah. Padahal agama mengajarkan kepada kita, ketika kamu melihat temanmu berhasil, temanmu sukses, temanmu naik pangkat, mendapatkan jabatan yang baik, ucapkan alhamdulillah. Itulah makanya Rasulullah mengingatkan kita untuk melihat orang lain itu adalah, kata Rasulullah, unduru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang di bawah kamu, wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan lihat orang yang di atas kamu. Artinya apa? Bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita untuk selalu melihat orang yang di bawah kita, yang pada akhirnya juga adalah bagian dari untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah. Karena itu, di dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita berusaha untuk menjauhkan diri kita dari yang keempat tadi, adalah dari kejahatan orang yang dengki apabila ia sudah mulai dengki. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Jauhilah iri hati, dengki itu, karena iri hati akan memakan semua kebaikan yang kamu lakukan, sama dengan api yang memakan kayu bakar. Tentunya ada doa yang diajarkan juga oleh Rasulullah. Doa ini tidak mengandung unsur kedengkian atau iri hati. Doa ini dibaca ketika kita ke kuburan. Doa yang dikubur itu kita baca, assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun insyaallah. Selamat sejahtera wahai ahli kubur, saudara telah berangkat duluan, mudah-mudahan saya segera menyusul. Nah, inilah yang terutama, yang terakhir, Anda duluan, saya segera menyusul, supaya ada bagian-bagian kita untuk segera free fire, mempersiapkan diri kita, pada akhirnya juga kita akan kembali ke sana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 4 kejahatan kita berlindung diri kepada Allah dari surat Al-Falaq. Yang pertama min syarri ma khalaq, yang kedua min syarri ghasikin idza waqab, yang ketiga min syarri naffasati fil 'uqad, dan yang keempat adalah min syarri hasidin idza hasad. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, dan alhamdulillah juga dengan suasana yang seperti ini kita telah melaksanakan sholat dengan baik. Doa-doa yang selalu kita minta pada Allah agar dijauhkan dari COVID dan kemudian hilang, dan kita bisa berkegiatan beribadah dengan normal, dan kemudian pada akhirnya kita pun juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah syukran ala ma an'am, asyhadu an la ilaha illallah kama amara wa alzam, wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد صلى الله عليه ما أضاء ظهرا وأظلم وأعلى محلهم يوم الشفاعة وأكرم وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وأيها بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى البقية الصحابة والتابعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ampuni dosa kami Allah, dosa yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Kasihani mereka sebagaimana mereka memelihara kami ketika kami masih kecil. Ya Rabb, tuntun perjalanan hidup kami agar berjalan pada jalan lurus yang Engkau ridhai, bukan jalan orang yang Engkau murkai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diluruskan dan dirapatkan mushafnya. Salatul jami'ah rahimakumullah. Salli Allahu akbar. Inna salata wa بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.